Ya halo teman-teman semuanya, teman-teman pencinta badminton ya yang lihat kita di Toko Anugrah Sports. Nah teman-teman, kali ini saya mau buat konten edukasi ya. Ini dari informasi ini bakal penting untuk teman-teman pemula ya yang kepingin beli raket. Sebenarnya bukan pemula aja, banyak orang yang sudah main lama pun kadang-kadang nggak tahu untuk informasi yang bakal kita kasih ini ya, asal-asal aja kadang-kadang, cuman ini penting ya. Jadi raket itu sebenarnya ada beberapa bahannya ya. Ini saya bicara bahan dulu. Ada yang bahannya full karbon ya, kayak yang dipakai sekarang-sekarang itu. Terus ada yang kepalanya ini besi, ininya karbon ya. Saya bagi jadi tiga bahan ya sekarang ya. Jadi yang pertama tadi full karbon ya. Full karbon, jadi kayak raket-raket sekarang. Contohnya ini 88 play. Nih full karbon. Ini kebetulan punya pelanggan saya tadi di Gojek untuk disenar dan ganti grip. Terus ada yang kepalanya besi, shaftnya karbon. Nah, ini juga punyanya pelanggan saya. Terus ada juga yang besi semua, seperti kayak gini nih. Ya. Nih, ini bahannya kalau mereka tulis biasanya alloy. Jadi sebelum beli raket sebaiknya mengetahui video ini ya. Jadi di video ini saya juga bakal beritahu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya. Ini juga contoh yang besi, full besi, full alloy. Nah, steel, dia bilang steel. Ya, bahannya tulisannya steel. Jadi ininya steel, ininya steel. Oke, perbedaannya apa? Nah, yang pertama untuk bahan yang full alloy seperti ini, saya lihatin ya. Beratnya bakal lebih berat daripada raket yang bahan karbon. Nah, itu ya perlu diketahui. Yang pertama itu berat ya, dari beratnya udah kita tahu. Nih, saya kasih tahu contoh ya. Ini ya beratnya. Raket besi. Jadi raket besi itu kayak sekarang banyak dipakai untuk anak-anak ya, atau orang yang pemula yang kepingin beli raket cuman main-main doang katanya gitu ya. Ya boleh aja sebenarnya. Tapi nanti saya kasih tahu apa sih opsi yang lebih baik ya, daripada misalnya orang dewasa yang kepingin main badminton fun-fun aja ya. Kalau ini sih, kalau anak-anak saya no comment ya. Yang pertama lebih berat seperti ini. Ini 95,3. Sedangkan saya liatin ya yang karbon. Nih. Ini yang karbon. Ini udah pasang grip loh ya. Ini belum. Ini grip dasar. Masih grip dasar, belum saya pasang grip luar. Ini udah pasang grip. Ya, beratnya cuma 92,1. Ini grip dasarnya juga nggak dicopot loh teman-teman, untuk informasi ya. Ada grip dasarnya. Ya kan kamu tadi masang ada kan ya. Nah, nih, ini udah pasang grip dasar masih segini. Ini belum pasang grip dasar segini. Ya, dari berat sudah beda. Terus apa kok untuk itu menurut saya kekurangan ya, kekurangan dari raket yang besi. Yang kedua, tension ya. Tension ini untuk raket, ini yang besi yang bagus loh ya. Ini besi yang bagus. Teman-teman lihat, ini besi yang bagus, bisa ditarik 18 sampai 20. Ya. Ada juga besi yang kepalanya besi. Kalau model seperti ini tadi saya tarik 24. Tapi senarnya Ultimax ya, makanya suaranya gini. Ini besi, salah satu besi yang paling bagus. Jadi atasnya ini besi, ya. Maksimal 24. Ya, kalau teman-teman lihat Carbonic yang zaman dulu TT itu juga saya rasa nggak bisa ya. Pernah kita tarik uji coba 26 kebanyakan, tapi nanti melengkung gini loh, karena besi itu dia nggak bisa maintain shape-nya dia. Jadi kalau kita penyokin, dia penyok gitu ya, ngerti ya. Jadi kalau kalian tarik melebihi tension, dia bakal penyok gini, balinnya susah. Jadi biasanya maksimal ya 18, 20 kayak gitu-gitu angkanya untuk yang kepalanya masih besi. Nah, terus seperti ini ya, ini anak-anak ini biasanya kayak raket mainan. Ini contoh aja ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini juga ada contoh ya yang bagus dari 100. Ini yang kepalanya besi, ininya karbon. Ya, kalau karbon diginiin dia kembali. Tapi kalau besi ya kalian deng gini ya, itu bisa nggak kembali. Ya, karena dia besi itu kalian tahu ya, kalau besi dibengkokin apa bisa kembali seperti semula. Karbon
dia bend ya. Bend itu bisa kembali seperti semula. Nih, teman-teman bisa lihat. Sebenarnya kalau merek-merek asli dia pasti sebutkan ya. Carbon graphite shaft. Dia kepalanya, dia nggak bilang kepalanya sih, cuman dia sudah ngasih tahu ini kalau shaftnya aja yang karbon ya. Jadi bukan sama kepalanya. Nih, Duralumin ya. Ini aluminium cuman yang bagus, makanya dia bilang sebutannya Duralumin frame. Ya, ini banyak yang nggak tahu ya. Apalagi beliin anak, beliin apa. Perlu saya rasa video seperti ini. Memang mungkin saya nggak bisa buat sebagus teman-teman yang bisa ada editan. Cuman video ini saya rasa penting ya untuk teman-teman yang kepingin tahu. Nih tarikannya ya udah biasanya sama pabriknya, udah disenarin gini. Ini bahannya besi, ini karbon ya. Beratnya pun teman-teman bisa lihat. Ini yang separuh apa namanya? Separuh karbon ya. Tetap lebih berat, nggak bisa kayak raket-raket 4U ya. Nggak bisa. Ya karena dia sininya masih berat, sininya masih berat karena besi itu ya yang buat berat. Nah, itu udah dua ya kelemahannya. Jadi dia lebih berat, tension juga lebih rendah ya. Nah, asal kalian mau kelemahan itu saya rasa nggak ada masalah untuk pakai raket yang besi. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya satu, harganya lebih murah. Jadi untuk yang ini ya, ini harganya cuma 150 ribuan. Ya, ini yang tengahnya karbon udah. Yang kayak gini, ini 100 ribu ya. Ini 100 ribu. Yang ada T-nya ini ya. Ini besi, ini besi. Kalau ini karbon, ini besi. Ya. Harganya murah ya. Terus kelebihan kedua ya. Kalau misalnya anak-anak main ketatap lantai, ketatap apa ya. Kalau bahan besi itu dia nggak pecah. Ya bisa pecah. Saya pernah lihat yang pecah. Kalau dipukul keras ya. Kalau terbenturnya keras. Tapi kebanyakan biasanya bengkong ya, bengkong, bentuknya bengkong. Kalau karbon punya bahan ya, dia nggak bisa bengkong, dia pecah. Kayak teman-teman tahu sendiri lah. Kita pemain bulu tangkis di sini banyak ya, raketnya pecah karena main double, kebentur sedikit aja, kadang bisa pecah ya. Kena lantai sedikit bisa pecah, tarikannya kekencangan bisa pecah, gitu ya. Nggak bisa bengkong dia. Kalau bengkong berarti ada retak ya, itu udah termasuk pecah. Kalau raket tuh sampai bengkong berarti ada retaknya, itu ya. Untuk kelebihannya dua itu murah, harusnya murah ya, tapi ya tergantung yang jual. Karena kalau kita kalau jual mesti kita bilang ini bahannya gini-gini ya. Karena ada orang nggak ngurus kok. Oh ya udah nggak ngurus, yang penting murah misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada aja orang yang nggak tahu ya, dikasih raket aluminium tapi mahal. Nah itu yang harus kalian tahu adalah bahan ya. Kadang-kadang banyak yang dipikir merek gini Yonex ini, tapi bahannya aja nggak ngerti ya. Yonex itu juga punya teman-teman yang besi semua, namanya GR303. Saya dulu pernah jual, itu harganya juga termasuk murah, di bawah 200 ribu harusnya ya, di bawah 200 ribu udah pasti. Dia pada T-nya gini juga, GR303. Kalau mau cari fotonya mungkin ada di teman-teman punya Google, itu diklik aja udah keluar gitu ya. Terus kelemahannya, ini tambahan kelemahannya. Biasanya kalau disenar lagi yaitu tensionnya nggak bisa kenceng, terus memang lebih sulit ya kalau senar raket gini. Ya, tapi kemarin pernah saya punya langganan beli yang kayak gini, terus kok gak enak. Ya itu loh, kita kan sudah info di awal, tapi kan nggak ngurus pada. Terus pas main ternyata mau dimasukin klub anaknya kecil, kok beda ya kok sama teman-temannya. Saya udah bilang, tapi coba aja diganti senar. Ini untuk yang bagus loh ya, ini yang kualitas besinya seperti ini, bukannya kayak gini. Kalau kayak gini mah nih, kalau gini rusak udah nggak usah disenar lagi ya, ganti aja, beli raket baru lagi mainan. Kalau kayak gini nggak usah, nggak bisa disenar lagi ya, maksudnya nggak worth it menurut saya. Ininya grometnya juga bukan yang untuk disenar lagi gitu ya. Nah kalau kayak gini, ini saya udah pernah juga tarik sekitar, ini pakai BG66 Brilliant dulu punya langganan saya, yang 100 PowerTech 2000 Pro. Nah ini pakai BG66 Brilliant, tak tarik. No akhirnya dengan kendalanya seperti itu, nah itu kan keluar uang lagi kalian ya. BG66 Brilliant kira-kira 100 ribuan sama pasang. Baru bisa beda ya, tarikannya kemarin saya buat sekitar 23 nggak salah ya, 23 punya bisa keluar. Nah ini salah satu yang contoh ya, ini yang barusan saya senar. Nah makanya saya kepikiran punya konten kayak gini ya. Ini senarnya pakai yang bagus punya, pakai BG66 Ultimax.
Kalau saya jual sih untuk sekarang ini 135 sama pasang. Mungkin teman-teman ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal dikit ya. Kira-kira segitulah yang asli ya. Nih. Ini udah bagus menurut saya untuk raket yang kepalanya bukan karbon atau besi. Ini besi bisa tarik 24 sampai pegawai saya tadi bilang, "Wah, bagus ya kok bisa tarik 24." Karena memang jarang, biasanya kita tarik 18, 20 kayak gitu ya. Ini tadi tarik 24, 22 ya, mainnya crossnya 24 masih oke. Nih. Itu ya, nggak ada masalah. Nah, terus nanti saya kasih tips juga teman-teman untuk teman-teman yang ingin tahu. Terus raket karbon kelebihannya apa? Ya tentu kekurangannya tadi itu menjadi kelebihan raket karbon. Raket karbon didesain sedemikian rupa ya, raket karbon tuh mulai harga berapa kok? Kalau teman-teman tanya ya, dia dari 200.000 saya jual. 100 sekian ada. Ya kayak punyanya ini Merdeka 79 nih. Ini bahannya full karbon kalau ini, bukan besi. Cuman memang kualitasnya yang paling bawah ya ini ya menurut saya, karena dia kemarin tuh kayak cuci gudang terus buat seri Merdeka. Ini yang punya brandnya Haikwa kalau teman-teman cari ya. Ini dia nih High Modulus Graphite. Jadi dia nulis di sini graphite tuh maksudnya karbon ya, karbon graphite. Dia pasti lebih ringan. Nih contoh yang udah disenar. Nih ya, nggak sampai 90 gram ya, beratnya lebih ringan meskipun dia ini paling murah. Nah, ini ada grip dasarnya juga ya. Nah teman-teman, untuk raket sekarang rata-rata ya, kalau kita mau main bulu tangkis meskipun social player, pemula kita bilang, itu rata-rata raketnya semua karbon. Karena sekarang karbon tuh murah. Jadi saya bilang belilah karbon kalau bisa, karena karbon tuh murah ya. Kalau apalagi kalau anaknya klub atau kepingin punya prestasi ya, budget saya rendah tapi loh 200.000 itu sekarang dapat raket karbon ya. Jadi ini pentingnya teman-teman tahu ya, apa sih bedanya. Kadang kayak sama aja enggak sama ya, tarikannya pun beda. Nih ini kita tarik 24an pakai senar yang murah tapi ya. Nih tapi soalnya harga raketnya pun murah ini teman-teman, sekitar kalau sama senar 160 ribuan nih mungkin ya. Nih senarnya udah yang paling murah juga ya, yang sekitar 35.000 sama pasang ini. Nah ya, jadi teman-teman tahu. Terus tension juga bisa lebih tinggi, nanti bisa mengikuti kita. Permainan kita sudah mulai kayak gini. Tensionnya perlu jadi 26 misalnya ya, jadi 27 misalnya anaknya. Nih. Nih, seperti ini ya. Ini tensionnya. Ini kita tarik standar 26. Senarnya sama teman-teman, harganya sama yang ini. Tapi memang beda kan, karena ini bahannya karbon, ini enggak. Ini sama-sama pasang Ultimax. Gripnya juga sama, baru diganti. Jadi teman-teman bisa tahu kelebihannya itu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau karbon otomatis kalau ada pecah tadi, ada kebentur atau apa, dia lebih mudah rusak ya. Jadi dia kalau rusak retak dan itu sudah nggak bisa disenar lagi biasanya. Udah pecah itu nggak bisa disenar lagi, kecuali mau dibenerin dulu kayak yang dibilang di shock, di servis, di apa-apa, itu bisa ya teman-teman gitu. Terus harganya lebih mahal. Nah mahalnya berapa sih kok? Dari mungkin 100 sekian ya sampai juta. Ini semua raket nih ya, ini semuanya karbon. Jadi teman-teman, raket sekarang itu sebenarnya semuanya karbon. Cuman ya masih ada yang jual aluminium, jadi kayak gitu-gitu biar teman-teman aware ya, tahu apa sih beda nih. Aluminium ya wis gak apa-apa aluminium kayak gitu ya. Tapi setelah beli nanti gak tahu, terus malah harus beli lagi kayak gitu ya. Sekarang ada kok teman-teman raket karbon yang murah. Itu ada merek Power Max ya, ada punya 100 itu 300 ribuan udah sama senar, ada dapat tas serut juga ya. Terus banyak sih merek ya. Yonex juga ngeluarin beberapa seri yang murah, yang di bawah 500.000, yang 500 ribuan. Terus ada Lining juga ada di bawah 500.000 gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah kembali lagi, kalau anak-anaknya misalnya masih segini ya, nggak tahu apa-apa, suka mukul-mukul di lantai, beberapa ada sih langganan saya ya. Jalan keluarnya belikan yang besi, karena otomatis kalau besi dia kebentur, kalau untuk main-main di rumah aja masih penyok, nggak pecah ya. Tapi kalau kalian tujuannya kadang-kadang orang kan nggak mau jujur ya, kalau di saya nih buat main-main aja ya, semua main-main aja. Kayak saya ini juga main-main aja kalau bulu tangkis, nggak serius ya, maksudnya main-main aja ya, sama aja main-main aja. Tapi kan kalian sendiri, kalau saya kan tanya itu bukan untuk bukan gini, cuman untuk menyesuaikan kebutuhan ya. Kalau main-main aja
di depan rumah ya pakai yang besi itu ya nggak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau udah main di lapangan, kepengin les, kepengin apa, ya saya rasa beli dari pertama harus beli yang karbon. Kok mudah pecah? Ya itu resiko. Bulu tangkis raketnya karbon ya, kalau nggak mau pecah ya susah ya teman-teman ya. Saya rasa semua atlet, coba pro badminton atlet dari awal sampai akhir pasti pernah pecah. Meskipun kita main sosial biasa aja, kalian udah nggak ambil tengah, kadang-kadang ya pernah pecah ya. Pecah kebentur temennya, kayak pecah kena lantai, kena teman saya ada yang kena sini juga pecah gitu ya. Itu memang udah risiko. Makanya saya selalu bilang beli raket tuh sesuai spek yang dimau, dari harga. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang pecah habis itu nggak mau main bulu tangkis lagi ya, kadang itu karena kadang-kadang melebihi dari yang dimau ya, kayak gitu. Jadi teman-teman udah tahu ya kira-kiranya apa sih bedanya raket itu ada yang karbon full yang sekarang semua orang pakai rata-rata. Jadi atlet-atlet itu semuanya pakai itu, juga orang-orang biasa kayak saya juga di lapangan semua hampir pakai itu semua. Tapi saya masih lihat di lapangan ada yang pakai yang besi ya, di Malang ini masih ada ya. Ya bunyinya aja udah tahu teman-teman ya, tung 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 tung, nggak bisa kayak raket karbon ya yang seperti ini nih. Mana tadi raket saya nih, raket karbon ya otomatis beda bunyinya nih ya, dari bunyi udah tahu sebenarnya. Nah, itu masih ada ya. Jadi antara mereka nggak tahu atau gimana, kadang-kadang ada yang nggak tahu, ada yang benar-benar kepengen, memang benar-benar pengen beli besi, kadang-kadang beginner beli besi. Sebenarnya sebeginner apa sih beli pakai besi itu ya, karena karbon murah sekarang teman-teman. Merek-merek dari Power Max itu 200.000 kalau saya jual ya. Kalian pasang senar yang 100.000 gitu sama pasang udah kayak gini, bolak-balik saya buat video ya. Ini saya nggak ngomongin raket asli palsu ya, pokoknya ini bahan dulu. Karena sebenarnya kalau nanti saya pengen buat sih untuk teman-teman edukasi ya, apa aja sih yang perlu kita pikirkan untuk membeli raket. Karena banyak orang itu kepingin ya video kayak gitu, tapi saya masih membuatnya ini masih bingung ya. Saya nggak bisa sebagus orang-orang, cuman saya ngomong kayak gini, saya rasa pingin aja supaya teman-teman semuanya pada tahu ya apa sih bedanya. Kalau bedanya raket karbon dan karbon kan saya sering buat konten ya di YouTube, di mana-mana. Apa sih bedanya karbon yang misalnya thruster, merak sama yang lain itu kan beda lagi ya speknya. Nanti kalian bisa tahu ya. Cuman hari ini saya bicara tentang yang paling awal ya, awal kalau bulu tangkis ya. Banyak yang orang tua, kadang-kadang orang tua yang sering nggak tahu kalau untuk anak ya kan, belikan, pengen sih murah-murah aja lah buat anak ya. Ada macam-macam orang tua, ada yang minta yang paling bagus untuk anaknya ya, minta yang paling bagus, minta yang paling sip, minta yang paling mahal, ada juga ya. Tapi ada yang pengen biasa aja, sedangkan pengennya ternyata harapan untuk bagusnya itu tinggi ya. Sedangkan nanti raketnya kalau gitu, kalau yang besi pasti nanti harus disuruh ganti bolak-balik kan, kita kejadian kayak gitu ya. Jadi otomatis ya beli 2 kali malahan gitu ya. Mungkin teman-teman sekian video kali ini, moga-moga terbantu dengan video saya ini ya. Makanya kalau raket dulu yang di covernya kepalanya doang, karena ini bentuk T ya. T itu seperti ini. Kalau saya bilang raket T itu seperti ini besi ya. Jadi kalau raket dulu memang banyak kan besi, bahkan dulu ada kayu juga. Sekarang kayak saya nggak masuk yang kayu karena udah jarang ya yang punya, yang pakai pun ya jarang ya. Kalau besi masih ada, karbonik, kalau karbonik itu masih enak ya. Tapi kalau yang kayak gini-gini kan saya bicara yang untuk seri-seri yang rendah seperti ini ya. Jadi ini untuk melindungi kepalanya aja. Kalau cover sekarang kan kalian sudah notice ya, covernya pada full satu raket karena itu bahannya karbon semua. Itu ya teman-teman, moga-moga terbantu dengan video saya ini. Saya nggak ada maksud memojokkan dari pihak manapun teman-teman, karena ada marketnya sendiri-sendiri. Makanya saya bilang kebutuhan kalian ini apa ya. Kalau teman-teman yang lihat di IG saya ini kan kebanyakan teman-teman yang benar-benar mencintai bulu tangkis ya. Rata-rata follower kita yang mencintai bulu tangkis. Jadi saya rasa video ini boleh di-share ke orang tua atau ke teman-teman yang masih belum tahu apa sih bedanya besi, apa sih bedanya karbon, kenapa sih harus beli karbon kalau kepengin gini, kenapa harus beli besi kalau misalnya untuk yang kayak gitu-gitu. Nah itu biar teman-teman tahu ya. Mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman. Nanti kita buat video-video lain lagi. Boleh komen juga
kepingin buat video edukasi apa ya, kalau main jangan minta saya buat video ya, karena bukan ranah saya. Kalau main kalian minta pelatih itu ya. Tapi kalau untuk masalah raket, saya rasa saya masih punya apa ya namanya ya, punya kewajiban lah untuk ngasih tahu ke teman-teman ini ya, supaya tahu, karena saya posisi di sini yang tahu gitu ya. Kalau untuk main dan lain-lain kalian bisa konsultasi sama pro badminton atlet, sama coach itu boleh ya. Kalau caranya itu kan banyak orang pintar-pintar tuh udah ya. Kalau saya mah toko olahraga ya, toko raket gini ya, jadi saya mengedukasi. Berarti bisa komen apa yang pengen dibuat videonya ya. Terima kasih banyak.